Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode 7. 2 tahun. Liu Yuan lalu mengambil permata siluman dari tubuh babi hutan tersebut, ukurannya jauh lebih besar yang biasanya ia dapat. Selama ini, dengan terbunuhnya babi hutan itu, Liu Yuan tidak perlu khawatir lagi terhadap siluman di sekitaran sini karena setahunya babi hutan itu adalah yang paling kuat. Liu Yuan bisa mencari tanaman berharga dengan lebih leluasa dan tidak perlu harus sembunyi-sembunyi seperti yang biasa ia lakukan selama 3 bulan terakhir ini. Liu Yuan tersenyum senang dengan kekuatan barunya, ia jadi tidak sabar untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Setelah mencari tanaman berharga di sekitaran sini, aku akan menerobos sampai ke alam spirit tahap 4. Esensi energiku lebih dari cukup untuk meneroboh 2 tingkatan lagi. Meski kekuatannya sudah meningkat, Liu Yuan masih jauh dari kata aman jika terus tinggal di hutan yang ia tempati sekarang. Hutan itu dipenuhi oleh banyak siluman yang berbahaya dan semakin ia memasuki hutan itu lebih dalam maka siluman yang dihadapinya semakin kuat. Yang paling berbahaya dari semua siluman yang pernah Liu Yuan temui adalah serigala biru yang ia lihat beberapa bulan lalu, yang usianya sudah mencapai ratusan tahun. Liu Yuan sendiri pasti akan mati dalam satu serangannya jika ia menghadapi serigala tersebut langsung, tetapi itu bukan berarti Liu Yuan merasa menyerah untuk menghadapinya. Selama Liu Yuan terus berlatih meningkatkan kekuatannya, ia yakin bisa mengalahkan siluman serigala itu, hanya saja dirinya membutuhkan waktu untuk melakukannya. Saat kembali ke padang rumput, Liu Yuan langsung berkultivasi agar bisa menaikkan kekuatannya ke alam spirit tahap 4. Seorang kultivator bisa merasakan dirinya bisa menerobos atau tidaknya dilihat dari esensi energi yang ia miliki di dalam dantian mereka. Ketika kultivator berlatih, bermeditasi, dan bertarung, maka tubuh mereka akan memproduksi yang namanya esensi energi. Esensi energi akan terkumpul di dantian seorang kultivator sebelum nanti digunakan untuk penerobosan ketika sudah penuh. Liu Yuan telah menampung esensi energi selama 3 bulan terakhir dan itu cukup banyak, ia bisa menerobos selama 3 kali berturut-turut. Seperti sebelumnya, Liu Yuan langsung meningkat kekuatannya sesuai yang diajarkan kultivasi Raja Bayangan. Pada hari itu Liu Yuan menghabiskan waktunya untuk berkultivasi penuh. Jadi kau yang membuatku takut selama 2 tahun terakhir ini. Liu Yuan menatap jasad siluman serigala biru yang kini sudah tidak bernafas lagi. Liu Yuan membelah sedikit bagian kepalanya untuk mengambil permata siluman tersebut. Dengan terus berlatih, Liu Yuan telah mencapai kekuatan yang baru. Tingkat kekuatan Liu Yuan meningkat begitu pesat berkat mengonsumsi pil sumber daya yang ia buat setiap harinya. Selama 2 tahun ini, ketika kekuatannya sudah dirasa cukup, Liu Yuan mencoba melawan serigala berbulu biru itu. Liu Yuan akhirnya bisa mengalahkannya dengan bersenjatakan sebuah pisau. Hutan yang didiami Liu Yuan merupakan harta karun yang ditumbuhi tanaman-tanaman berharga tingkat tinggi. Bagi seorang kultivator, di kawasan serigala berbulu biru itu misalnya, ia mempunyai tanaman berharga yang tumbuh jauh lebih banyak dibandingkan di kawasan yang lain. Liu Yuan sering ke sini ketika tengah malam saat siluman serigala itu tertidur. Liu Yuan mengambil tanaman-tanaman berharga yang tumbuh di sini secara sembunyi-sembunyi sebelum kemudian pergi ketika matahari hendak muncul. Selain melimpah, kualitas tanaman sumber daya di kawasan serigala itu memiliki kualitas yang cukup tinggi. Liu Yuan sering membuat pil daripada mengonsumsinya secara langsung. Berkat hal tersebut dirinya bisa mencapai kekuatan yang sekarang lebih cepat dari yang ia duga. Tubuh Liu Yuan kini telah banyak berubah baik fisik maupun kekuatannya.
Meski ia sekarang berusia 12 tahun namun Liu Yuan memiliki tinggi badan 170 cm dengan perawakan yang cukup gagah. Jika seseorang melihatnya mungkin mereka akan menganggap Liu Yuan seperti sudah berusia 17 tahun. Kapasitas Gi Liu Yuan juga telah meningkat pesat hingga mencapai lebih dari 200 benang Gi karena terus menyerap permata siluman. Dalam dunia kultivator, jumlah benang Gi dirinya sudah tergolong cukup banyak. Sepertinya tidak ada yang harus aku lakukan lagi di hutan ini. Terbunuhnya serigala biru itu membuat Liu Yuan menyadari bahwa ia tidak punya alasan lagi untuk tinggal di hutan ini. 2 tahun terakhir Liu Yuan sudah menelusuri seluruh kawasan hutan ini hingga ia hafal seluk-beluk setiap tempatnya. Setiap kawasan hutan ini umumnya dikuasai satu siluman dan kawasan milik siluman serigala ini merupakan daerah terakhir yang belum Liu Yuan taklukkan. Bisa dibilang tidak ada lagi yang membahayakan Liu Yuan di hutan tersebut sekarang karena semua siluman yang kuat di sana sudah ia bunuh. Liu Yuan merasa harus meninggalkan hutan yang selama 2 tahun ini ia tempati. Sumber daya di sana juga tinggal sedikit lagi karena Liu Yuan menghabiskan semuanya untuk perkembangan kultivasinya. Malam itu Liu Yuan kembali ke gubuknya dan ia berencana meninggalkan hutan itu besok. Liu Yuan tidak berlatih seperti biasanya karena ingin membiarkan dirinya beristirahat dengan nyenyak. Liu Yuan lagi-lagi memimpikannya tentang Wu Mingsa dan klannya yang dibantai. Malam itu, meski sudah terbiasa dengan tubuh barunya, Liu Yuan tetap terikat dengan ingatan tubuh yang ia diami sekarang. Liu Yuan sampai terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk tersebut. Ia sudah terbiasa dengan situasi ini sehingga ketika terjadi ia hanya perlu menenangkan dirinya sebentar sebelum melanjutkan tidurnya. Namun sayangnya baru Liu Yuan memejamkan matanya, ia mendengar ada suara teriakan minta tolong. Suara itu terdengar masih samar namun karena pendengaran Liu Yuan yang tajam membuat ia bisa mendengarnya dari jarak yang jauh. Liu Yuan bergegas keluar dari gubuknya untuk mencari sumber suara tersebut. Tidak lama kemudian ia menemukan ada seorang gadis yang tengah dikejar oleh beberapa pria di belakangnya. Gadis itu terlihat masih muda, masih belasan tahun. Ia sepertinya seorang kultivator dari cara ia berlari menggunakan ilmu meringankan tubuh. Gadis itulah yang berteriak meminta tolong. Di sisi yang sama orang yang mengejarnya merupakan seorang pria berwajah kasar. Mereka tampak tertawa ketika melihat kepanikan gadis yang dikejarnya. Percuma saja kau berteriak, di hutan ini hampir tidak ada orang yang tinggal. Ucap salah satu pria yang mengejar gadis itu. Diikuti tawa yang mengejek. Kau seharusnya menyerah saja, Nona. Kami tidak akan membunuhmu asalkan kau mau ikut bermain dengan kami. Pria lainnya menimpali sambil menjilat bibirnya. Dari segi kecepatan, jelas gadis itu lebih unggul dari pria-pria yang mengejarnya. Namun kondisi gadis itu tidak dalam keadaan yang prima. Ilmu meringankan tubuhnya mengonsumsi terlalu banyak Gi. Selain itu juga ia berlari dalam keadaan terluka. Hanya soal waktu gadis itu kehabisan ginya dan tertangkap oleh pria-pria yang mengejarnya. Gadis itu berurai air mata, membayangkan nasibnya jika tertangkap oleh mereka. Ia terus berteriak meminta pertolongan, berharap ada seseorang yang membantunya dalam situasi ini. Meski tidak mengetahui situasinya lebih jelas Liu Yuan mengerti ia tidak bisa tinggal diam saja. Liu Yuan yang mengamati mereka di atas pohon akhirnya memilih turun dan menghadang pria-pria yang mengejar gadis itu. Yang ia duga, tubuh Liu Yuan kini telah banyak berubah baik fisik maupun kekuatannya. Meski ia sekarang berusia 12 tahun namun Liu Yuan memiliki tinggi badan 170 cm dengan perawakan yang cukup gagah. Jika seseorang melihatnya mungkin mereka akan menganggap Liu Yuan seperti sudah berusia 17 tahun.
Kapasitas Gi Liu Yuan juga telah meningkat pesat hingga mencapai lebih dari 200 benang Gi karena terus menyerap permata siluman. Dalam dunia kultivator, jumlah benang Gi dirinya sudah tergolong cukup banyak. Sepertinya tidak ada yang harus aku lakukan lagi di hutan ini. Terbunuhnya serigala biru itu membuat Liu Yuan menyadari bahwa ia tidak punya alasan lagi untuk tinggal di hutan ini. 2 tahun terakhir Liu Yuan sudah menelusuri seluruh kawasan hutan ini hingga ia hafal seluk-beluk setiap tempatnya. Setiap kawasan hutan ini umumnya dikuasai satu siluman dan kawasan milik siluman serigala ini merupakan daerah terakhir yang belum Liu Yuan taklukkan. Bisa dibilang tidak ada lagi yang membahayakan Liu Yuan di hutan tersebut sekarang karena semua siluman yang kuat di sana sudah ia bunuh. Liu Yuan merasa harus meninggalkan hutan yang selama 2 tahun ini ia tempati. Sumber daya di sana juga tinggal sedikit lagi karena Liu Yuan menghabiskan semuanya untuk perkembangan kultivasinya. Malam itu Liu Yuan kembali ke gubuknya dan ia berencana meninggalkan hutan itu besok. Liu Yuan tidak berlatih seperti biasanya karena ingin membiarkan dirinya beristirahat dengan nyenyak. Liu Yuan lagi-lagi memimpikannya tentang Wu Mingsa dan klannya yang dibantai. Malam itu, meski sudah terbiasa dengan tubuh barunya, Liu Yuan tetap terikat dengan ingatan tubuh yang ia diami sekarang. Liu Yuan sampai terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk tersebut. Ia sudah terbiasa dengan situasi ini sehingga ketika terjadi ia hanya perlu menenangkan dirinya sebentar sebelum melanjutkan tidurnya. Namun sayangnya baru Liu Yuan memejamkan matanya, ia mendengar ada suara teriakan minta tolong. Suara itu terdengar masih samar namun karena pendengaran Liu Yuan yang tajam membuat ia bisa mendengarnya dari jarak yang jauh. Liu Yuan bergegas keluar dari gubuknya untuk mencari sumber suara tersebut. Tidak lama kemudian ia menemukan ada seorang gadis yang tengah dikejar oleh beberapa pria di belakangnya. Gadis itu terlihat masih muda, masih belasan tahun. Ia sepertinya seorang kultivator dari cara ia berlari menggunakan ilmu meringankan tubuh. Gadis itulah yang berteriak meminta tolong. Di sisi yang sama orang yang mengejarnya merupakan seorang pria berwajah kasar. Mereka tampak tertawa ketika melihat kepanikan gadis yang dikejarnya. Percuma saja kau berteriak, di hutan ini hampir tidak ada orang yang tinggal. Ucap salah satu pria yang mengejar gadis itu. Diikuti tawa yang mengejek. Kau seharusnya menyerah saja, Nona, kami tidak akan membunuhmu asalkan kau mau ikut bermain dengan kami. Pria lainnya menimpali sambil menjilat bibirnya. Dari segi kecepatan, jelas gadis itu lebih unggul dari pria-pria yang mengejarnya. Namun kondisi gadis itu tidak dalam keadaan yang prima. Ilmu meringankan tubuhnya mengonsumsi terlalu banyak Gi. Selain itu juga ia berlari dalam keadaan terluka. Hanya soal waktu gadis itu kehabisan ginya dan tertangkap oleh pria-pria yang mengejarnya. Gadis itu berurai air mata, membayangkan nasibnya jika tertangkap oleh mereka. Ia terus berteriak meminta pertolongan, berharap ada seseorang yang membantunya dalam situasi ini. Meski tidak mengetahui situasinya lebih jelas Liu Yuan mengerti ia tidak bisa tinggal diam saja. Liu Yuan yang mengamati mereka di atas pohon akhirnya memilih turun dan menghadang pria-pria yang mengejar gadis itu. Episode 8. Lin Rou. Kemunculan Liu Yuan mengejutkan 5 pria yang mengejar gadis tersebut. Tatapan mereka seketika menjadi waspada karena dari sudut pandang kelimanya, Liu Yuan seperti muncul di ruang hampa. Siapa kau? Kenapa kau bisa ada di sini? Kata salah satu dari mereka dengan penuh kewaspadaan. Perkataan pria itu membuat gadis yang dikejar mereka menyadari keberadaan Liu Yuan. Seketika itu juga ia menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat pemuda tersebut. Liu Yuan tersenyum tipis. Ini pertama kalinya ia bertemu dengan seorang manusia semenjak hidup di kehidupan
Keduanya, tidak Liu Yuan sangka ia langsung dihadapkan dengan situasi seperti ini. Tidak perlu bertanya tentang identitasku. Aku tidak peduli dengan urusan kalian kesini, tapi jika kalian tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku untuk melakukan sesuatu pada kalian. Para pria itu saling pandang sesaat sebelum mengeluarkan senjata mereka yang berupa golok tajam. Kau pikir aku akan takut hanya dengan gertakanmu, anak muda? Sebaiknya kau persiapkan untuk melawan perampok. Tengkorak hitam, menyinggung kami sama saja dengan mati. Kau seharusnya lari daripada menghampiri kami. 5 pria itu tidak bisa melihat kekuatan terpendam Liu Yuan, ditambah ia seorang diri membuat kelimanya yakin bisa mengalahkan Liu Yuan dengan jumlah. Liu Yuan menghela nafas, sadar ucapannya tidak akan berpengaruh untuk tipe orang-orang seperti mereka. Liu Yuan kemudian menoleh pada gadis yang dikejar. Sebelumnya, apa menurutmu mereka pantas mati? Tanya Liu Yuan. Pertanyaan Liu Yuan mengejutkan gadis itu, tetapi ia kemudian segera menjawabnya dengan sedikit terbata-bata. Perampok tengkorak hitam merupakan sekumpulan perampok yang sudah melakukan banyak kejahatan di kekaisaran. Mereka telah menculik, merampok, dan menjual budak ke berbagai pihak. Liu Yuan mengangguk pelan lalu menoleh pada 5 pria itu. Kalau begitu tidak ada alasan bagiku untuk membiarkan kalian tetap hidup. Perkataan Liu Yuan membuat 5 perampok tengkorak hitam tersinggung. Mereka segera menyerang Liu Yuan bersamaan menggunakan seni permainan goloknya. Liu Yuan bisa melihat kemampuan 5 perampok itu berada di tingkatan alam spirit tahap 3 dan 4, meski perampok. Mereka juga mendalami seni bela diri. Liu Yuan menghindari setiap serangan yang datang dengan gerakan seminimal mungkin. Biarpun diserang dari berbagai arah, ia masih tenang menghadapi lawan-lawannya. Setelah bertukar belasan jurus, Liu Yuan kemudian menyerang balik. Ia melepaskan satu pukulan ke arah salah seorang dari mereka yang membuat perampok itu terlempar cukup jauh. Tubuh perampok itu berhenti ketika mengenai pohon. Ia mengalami cedera patah tulang yang serius yang akhirnya tak bisa mempertahankan nyawanya. Keempat perampok yang tersisa terkejut bukan main, tetapi sebelum mereka bereaksi lebih jauh, Liu Yuan sudah melepaskan satu pukulan lainnya pada setiap dari mereka. Satu pukulan cukup membuat mereka kehilangan nyawanya. Dalam waktu singkat, Zhou Yuan berhasil menghabisi kelima perampok tersebut. Liu Yuan tidak menggunakan gi dalam setiap pukulannya. Berkat memakan daging siluman secara rutin membuat kekuatan fisiknya meningkat ke tahap mengerikan. Gadis yang sebelumnya dikejar perampok itu membuka mulutnya dengan lebar. Ia tidak menduga Liu Yuan mampu mengalahkan lawannya hanya dengan satu serangan. Sudah lama sekali aku tidak merasakan sensasi ini. Liu Yuan bergumam pelan sambil memejamkan matanya beberapa saat. Jantungnya sempat berdetak cepat ketika ia membunuh seseorang. Meski ini bukan pertama kalinya ia membunuh, tapi sensasi yang dirasakan tetap tidak pernah terasa akrab. Liu Yuan kemudian menghampiri tubuh 5 perampok tadi yang sudah menjadi mayat. Ia memeriksa barang-barang yang dimiliki mereka dan menemukan ada beberapa koin perak dan emas. Liu Yuan menyimpan koin emas itu sebelum menguburkan jasad-jasad mereka. Liu Yuan kemudian menghampiri gadis itu yang semenjak tadi menontonnya. Apa kau baik-baik saja? Tanya Liu Yuan padanya. Gadis itu refleks mundur saat Liu Yuan mendekat. Ia memandang Liu Yuan dengan perasaan sedikit takut. Ketika Liu Yuan bertarung tadi, ia bisa melihat pemuda tersebut membunuh lawan-lawannya tanpa keraguan. Gadis itu pernah diberitahu oleh gurunya bahwa seseorang yang membunuh tanpa ada rasa ragu biasanya memiliki dua kemungkinan. Pertama, orang itu sudah terbiasa membunuh, atau kedua, karena orang tersebut menikmati pembunuhan. Kedua kemungkinan ini biasanya dimiliki oleh mereka yang berbau kriminal.
gadis itu khawatir Liu Yuan adalah orang yang lebih jahat daripada perampok tadi. Liu Yuan yang mengerti ketakutan gadis itu hanya bisa memakluminya. Kini mereka sudah terbunuh, kau bisa pulang ke rumahmu sekarang. Setelah berucap demikian Liu Yuan langsung berbalik dan melangkah pergi. Ia sudah tidak peduli lagi apakah gadis tersebut berterima kasih karena pertolongannya atau tidak. Tunggu dulu. Gadis itu tersadar telah mewaspadai Liu Yuan, tindakan yang pastinya membuat pemuda yang menolongnya itu tersinggung. Aku tidak bermaksud menyinggungmu, maksudku. Aku berterima kasih karena kau telah menolongku. Liu Yuan mengangguk pelan tetapi ia tidak berbalik atau menghentikan langkahnya. Tunggu sebentar, aku tidak bisa langsung pulang sekarang. Gadis itu berusaha mengejar jejak langkah kaki Liu Yuan. Kenapa? Aku khawatir para perampok tadi masih ada di hutan ini. Mereka bukan satu-satunya yang mengajarku. Liu Yuan menaikkan alisnya tapi tidak berkomentar apapun. Apa aku boleh mengikutimu sebentar, setidaknya sampai besok siang? Kata gadis itu. Perampok tengkorak hitam adalah nama yang familiar bagi gadis itu. Selain kejahatannya mereka juga memiliki banyak anggota. Gadis itu khawatir masih ada perampok lain jika keluar dari hutan ini, setidaknya jika dengan Liu Yuan, dirinya merasa aman. Liu Yuan mengangguk menerima permintaan gadis itu, keduanya kemudian berjalan bersamaan. Kenapa Anda bisa ada di sini? Apa sebelumnya karena teriakanku? Tanya gadis itu. Aku tinggal di sini, seharusnya aku yang bertanya seperti itu kepadamu, kenapa kau bisa ke hutan ini? Jawab Liu Yuan. Namaku Lin Rou, ujar gadis itu. Tinggal di sini, di hutan ini. Liu Yuan mengangguk. Aku dengar hutan kegelapan dihuni oleh banyak siluman yang berumur ratusan tahun. Bagaimana Anda bisa hidup di sini? Hutan kegelapan yang dimaksud Lin Rou adalah nama hutan yang Liu Yuan tempati. Sekarang, Lin Rou menjelaskan bahwa hutan kegelapan memiliki wilayah yang luas. Jika seseorang tidak mengingat langkah mereka saat ke sini maka tidak menutup kemungkinan orang itu bisa tersesat. Lin Rou menambahkan tidak ada yang berani masuk ke hutan kegelapan ini kecuali karena terpaksa seperti dirinya. Berbeda dengan hutan-hutan lainnya, hutan kegelapan tampak terlihat menakutkan jika dilihat dari luar. Disebut hutan kegelapan karena di sini semua pohon memiliki daun yang rindang, membuat pencahayaan dari matahari kesulitan menerobos masuk ke hutan ini sehingga selalu gelap meski siang hari. Sebab itu disebut hutan kegelapan. Alasan lainnya karena hutan kegelapan dihuni oleh banyak siluman serta hewan buas yang berbahaya. Tidak sedikit orang-orang yang masuk ke sini kehilangan nyawanya. Liu Yuan mendengarkan penjelasan Lin Rou sampai akhir. Sebenarnya ia tidak terlalu peduli dengan perkataan gadis itu namun Lin Rou menjelaskannya tanpa ia minta. Liu Yuan kemudian menemukan Lin Rou ini adalah tipe gadis yang senang berbicara. Usianya berkisar 18 tahun dan memiliki paras yang manis. Keduanya terus berjalan hingga akhirnya mereka sampai di padang rumput tempat gubuk Liu Yuan berada. Episode 9. Tragedi Klan Wuming. Itu tempat tinggalmu. Lin Rou menunjuk sebuah gubuk sederhana, karena di padang rumput membuat bangunan itu terlihat mencolok meski dari kejauhan. Liu Yuan mengangguk, ia kemudian melanjutkan langkahnya mendekati gubuknya tersebut. Aku tidak tahu hutan kegelapan memiliki padang rumput semacam ini. Gumam Lin Rou sambil melihat sekelilingnya. Tidak ada berita mengenai hal ini. Keduanya kemudian tiba di dekat gubuk itu. Lin Rou cukup takjub dengan bangunan gubuk tersebut yang semua bahannya terbuat dari kayu yang disusun dengan rapi. Cara pembangunan Liu Yuan dalam membangun gubuk biasanya dihasilkan oleh pekerja tukang yang sudah berpengalaman. Ia melihat Liu Yuan masih muda dan tidak percaya bisa
membuat gubuk sebagus ini. Sudah berapa lama kamu di sini? Oh, ya, siapa namamu? Kau belum memperkenalkan namamu padaku. Sepertinya kita seumuran, ya. Liu Yuan tersenyum tipis, ia belum terbiasa dengan karakter Lin Rou yang sepertinya suka sekali berbicara. Namaku Liu Yuan, mungkin sekitar 2 tahunan aku tinggal di hutan. Liu Yuan membalas sambil tersenyum. Liu Yuan tidak bisa mengenalkan nama tubuh sebelumnya sebagai sosok Wu Mingsa pada Lin Rou, selain karena dirinya tidak nyaman. Liu Yuan juga mengetahui resiko yang akan terjadi jika jujur. Klan Wu Ming seharusnya saat ini hanya tinggal dirinya seorang, namanya akan mencolok kalau tahu ada anggota klan Wu Ming yang ternyata masih hidup. Hal ini bisa mengundang banyak reaksi terutama penjahat, bisa saja pelaku yang membantai klan Wu Ming sebelumnya langsung mencari keberadaannya untuk membunuhnya. Meski Liu Yuan tidak takut namun Liu Yuan juga tidak gegabah. Wow, ternyata sudah selama itu, kenapa tinggal di hutan? Apa Anda sedang melakukan latihan tertutup atau sejenisnya? Apakah itu penting Nona Lin? Liu Yuan mengangkat salah satu alisnya. Lin Rou batuk pelan, sadar telah banyak bertanya. Maaf, aku tidak bermaksud apapun, aku hanya sedikit antusias menemukan kultivator yang bersembunyi. Seperti Anda, Liu Yuan tidak mempermasalahkan itu. Lebih jauh, apa kau lapar? Sebelum gadis itu menjawab, suara perutnya sudah lebih dulu memberitahu. Wajah Lin Rou memerah karena malu tapi harus akui ia saat ini sedang lapar. Liu Yuan masuk ke dalam gubuknya lalu keluar lagi dengan membawa beberapa ikan segar yang ia dapat. Di hutan ini ada sungai yang di dalamnya juga terdapat banyak ikan. Liu Yuan sempat memancing di sana dan mendapatkan beberapa ikan pagi tadi. Liu Yuan awalnya berencana untuk makan ikan itu esok hari sebelum ia pergi dari hutan ini, tapi melihat Lin Rou kelaparan, Liu Yuan memilih memberikan padanya. Liu Yuan menyalakan perapian terlebih dahulu sebelum memotong rempah-rempah untuk dijadikan bumbu. Bumbu yang sudah jadi kemudian dioleskan di tubuh ikan itu lalu Liu Yuan membakarnya di atas perapian. Kau bisa memasak? Lin Rou duduk tak jauh dari perapian. Ia lagi-lagi bertanya karena melihat begitu piawainya Liu Yuan saat memilah dan memotong bahan-bahan hingga menjadi sebuah bumbu. Sedikit, setidaknya cukup untuk dinikmati daripada tidak ada rasa. Liu Yuan mengangguk pelan. Sambil menunggu ikan itu matang, Liu Yuan memilih bertanya kenapa Lin Rou bisa dikejar oleh sekelompok perampok. Sebelumnya, gadis itu hanya menjelaskan kalau sebelumnya ia sedang menolong seorang kakek tua yang dipala oleh para perampok itu. Lin Rou tak bisa tinggal diam dan mencoba menolongnya, namun perbuatan itu justru membawanya dalam masalah besar. Orang yang merampok itu ternyata tidak sendiri melainkan berkelompok, terlebih mereka berasal dari sekumpulan kriminal yang terkenal yaitu perampok tengkorak hitam. Lin Rou yang merupakan kultivator di alam spirit tahap 5 bertarung dengan mereka dan berhasil melumpuhkan 2 perampok, merasa tak bisa menang. Dia kemudian melarikan diri sampai hutan ini. Kupikir aku akan mati malam ini, tapi untungnya saudara Liu datang dan menolongku. Lin Rou mengakhiri ceritanya dengan berterima kasih pada Liu Yuan. Liu Yuan mengangguk pelan, tanpa diminta sekalipun ia akan tetap menolong gadis itu. Liu Yuan kemudian membicarakan topik lain. Apa kau mengetahui tentang klan Wu Ming? Liu Yuan ingin mencari tahu klan yang berasal dari tubuhnya ini. Ia ingin melihat seperti apa klan Wu Ming di mata kultivator. Seperti Lin Rou, klan Wu Ming. Gadis itu memiringkan kepalanya, tampak sedang mengingat-ingat. Maksud Anda klan yang dibantai itu? Kau mengenal mereka? Lin Rou mengangguk. Tidak ada yang tidak mengenal klan Wu Ming di kekaisaran ini. Kabar mereka dibantai 2 tahun lalu akan teringat bahkan menjadi sejarah kelam.
Kekaisaran. Liu Yuan kemudian meminta Lin Rou menjelaskan apa yang diketahuinya tentang klan Wuming. Dari pembicaraan itu Liu Yuan menyadari begitu besarnya pengaruh klan Wuming di tempat kehidupan keduanya ini. Klan Wuming merupakan salah satu klan terbesar di kekaisaran yang cukup ditakuti serta disegani, mata bulan yang menjadi ciri khas mereka bahkan terkenal sampai ke seluruh benua. Sulit dipercaya klan itu bisa musnah, padahal setiap anggota-anggota dari klan mereka selalu menghasilkan kultivator tangguh di setiap generasinya. Lin Rou menggelengkan kepalanya, merasa begitu iba. Apa kau mengetahui siapa yang menghancurkan klan Wuming? Lin Rou menggelengkan kepalanya perlahan, tidak tahu dan mungkin tidak ada orang yang akan tahu. Kenapa? Klan Wuming lenyap hanya dalam waktu 1 malam, pemerintahan hanya mengetahui keesokan paginya saat klan tersebut sudah jadi reruntuhan. Liu Yuan mengerutkan dahinya, dari ingatan Wuming Sa diketahui bahwa yang membantai klannya merupakan sebuah sekte sesat tapi Liu Yuan tidak mengetahui persis sekte seperti apa itu. Menurut rumor yang aku dengar, ada yang mengatakan bahwa mereka hancur karena diserang seluruh sekte aliran hitam yang beraliansi. Meski klan Wuming sangat kuat, tapi mereka tak bisa melawan semua sekte aliran hitam sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Lin Rou mengangkat bahunya. Tapi itu hanya rumor belaka, sampai sekarang tidak ada bukti yang membenarkannya. Liu Yuan terdiam sebentar. Ia tidak mengetahui dunia seperti apa yang dirinya tinggali saat ini. Bisa jadi Liu Yuan telah lahir di tempat yang berbeda dan bukan lagi wilayah kerajaan ayahnya karena setahunya tidak ada nama klan Wuming yang terkenal saat ia masih hidup. Lamunan Liu Yuan terpecah ketika ikan yang bakarnya sudah matang, bumbu yang dioleskan pada ikan itu membuat aroma ikannya tercium harum ketika memasuki hidung. Lim Rou sesekali menjilat bibirnya dengan perasaan tidak sabar. Liu Yuan hanya mengulas senyum lalu diberikan pada gadis itu. Kamu tidak ikut makan. Lin Rou melihat Liu Yuan memberikan semua ikan itu padanya. Ambil saja, aku tidak lapar. Lin Rou tak bisa menahan diri, ia langsung mengambil salah satu ikan dan memakannya dengan begitu lahap. Masakanmu sangat lezat. Mata Lin Rou membulat ketika lidahnya bertemu dengan daging ikan itu. Liu Yuan tertawa kecil, ia bisa melihat Lin Rou begitu kelaparan, beberapa ikan yang ia bakar habis dalam waktu yang relatif singkat. Lin Rou menjilat setiap jari jemarinya, ia sampai tidak berhenti mengunyah sampai makanan itu habis sementara Liu Yuan hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah gadis itu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.